Ada sebuah tempat di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Deli Serdang, yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus cara menikmatinya dengan cara yang tak biasa. Jembatan Gantung Lauhulung, sebuah jembatan setinggi 120 meter di Desa Durian Tinggung, STM Hulu, kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrim. Jembatan Gantung Lauhulung dibuat pada tahun 1979. Dengan panjang mencapai 160 meter, jembatan ini menghubungkan antara Desa Durian Tinggung dan Desa Tanjung Raja. Warga lokal menyebutnya sebagai Titi Gantung STM Hulu. Pada awalnya, jembatan Lauhulung menjadi sarana lalu lintas penduduk untuk keperluan lintas perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Jembatan ini juga menjadi satu-satunya penghubung bagi masyarakat Deli Serdang untuk menuju Simalungun maupun sebaliknya. Di bawah jembatan Lauhulung mengalir Sungai Buaya yang bermuara ke Sungai Ular di daerah Perbaungan, Deli Serdang. Komunitas pecinta alam di sini menamakan Lauhulung dengan sebutan Jembatan Indiana Jones. Disebut demikian karena jembatan Lauhulung mirip dengan jembatan tua rapuh yang harus dilewati pemeran dalam film laga Indiana Jones. Tidak jauh dari jembatan beton itu juga ada jembatan tua dari kayu dan tali tambang yang usianya lebih dari 70-an tahun. Adanya kedua jembatan ini dimanfaatkan komunitas pecinta alam untuk melakukan kegiatan ekstrim, seperti meniti tali menyeberang dari jembatan tua ke jembatan Lauhulung. Lintasan Tyrolins adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melintasi dua titik di ketinggian dengan menggunakan tali. Biasanya kegiatan ini dilakukan terkait kegiatan pendakian, seperti panjat tebing, penelusuran gua, penyeberangan sungai, maupun kegiatan yang terkait dengan penyelamatan. Tangkahan Langkat merupakan salah satu tempat menawan di tengah hutan tropis Sumatera Utara. Alamnya asri dan masih sangat terjaga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di tempat ini. Salah satunya adalah kesempatan memandikan gajah Sumatera dan menungganginya menjelajahi hutan. Gajah Sumatera merupakan hewan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya bisa mencapai 6 ton. Secara ilmiah, gajah Sumatera termasuk dalam spesies Elvas maximus, yang dikenal juga sebagai gajah Asia. Populasi gajah Sumatera kini diperkirakan jumlahnya hanya ada sekitar 1.500 ekor di seluruh Indonesia. Di Balai Konservasi Gajah Tangkahan sendiri, terdapat 13 ekor gajah yang terus dipantau perkembangannya. Vegetasi hutan tropis berpadu dengan lahan berbukit-bukit menjadikan ekowisata Tangkahan tidak hanya sekedar tempat wisata, namun juga menjadi tempat belajar mengenai alam, makhluk hidup, flora, dan fauna. Biasanya hanya gajah dewasa yang boleh ditunggangi untuk menyusuri hutan, sementara anak dan induk gajah tidak diperkenankan agar pertumbuhannya berkembang sebagaimana mestinya. Di masa lalu, keberadaan gajah Sumatera seringkali dianggap sebagai hama oleh para petani. Banyak gajah dibunuh karena dianggap merusak perkebunan. Karena kejadian itulah populasi gajah Sumatera pun berkurang. Kini, melalui Balai Konservasi, gajah Sumatera kembali dilestarikan
dan dikembangbiakan. Sebelum dilatih untuk membawa wisatawan, gajah-gajah di Tangkahan juga pernah dilatih polisi hutan untuk patroli terhadap pembalakan liar. Patroli dengan menggunakan gajah sangat efektif, mengingat kondisi jalur di hutan Tangkahan yang cukup sulit. Tapi selain bercengkerama dengan gajah, berarung jeram dengan ban atau tubing di Sungai Batang Serangan juga menjadi pilihan lain untuk mengisi kegiatan di kawasan Tangkahan. Dahulu, masyarakat Tangkahan menggunakan kayak bambu dan juga ban untuk membawa hasil perkebunan menyeberangi Sungai Batang Serangan. Kini, kegiatan itu digunakan untuk menguji nyali para pengunjung di kawasan ini. Dengan mengikuti arus sungai, akan terlihat sebuah air terjun yang memberikan sensasi berbeda akan kegiatan tubing di Sungai Batang Serangan ini. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One.
H-15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Ya, caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia siang di TV One? Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Suwarna bumi atau tanah emas. Begitulah julukan dalam bahasa Sansekerta untuk Pulau Sumatera atas kesuburan dan kekayaan alamnya. Tak terkecuali di bagian utara Pulau Andalas yang karena keindahan alamnya dikenal luas oleh para petualang. Kita sudah ada di Sungai Batang Serangan, Tangkahan, dan kita akan bermain tubing. Kayaknya menarik ya, aku mau langsung coba. Gimana kalau Bang Nuen langsung temenin aku? Ayo, seru. Tangkahan, sebuah wilayah yang berada di Desa Namusialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Untuk mencapai Tangkahan, dibutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 jam perjalanan dari kota Medan. Dahulu, hasil bumi di daerah ini sangat melimpah. Masyarakat menggunakan kayak bambu dan juga ban kendaraan bermotor untuk mengantar hasil perkebunan menyeberangi Sungai Batang Serangan. Berbeda dari arum jeram, bermain tubing relatif lebih mudah. Tetapi tetap dibutuhkan ketenangan dalam mengarungi sungai. Meskipun jeram yang saya lewati tidak terlalu ekstrim, namun petualangan melintasi Sungai Batang Serangan dengan hanya menggunakan ban sudah tentu memberikan sensasi yang lebih. Ada ular, itu namanya jenis ular bulan, ya salah satu jenis ular yang beracun karena warnanya itu udah menandakan dia beracun, warna cerahnya. Saya masih berada di daerah Bukit Lawang. Kali ini saya akan mencoba bermain kayak di Sungai Bahor. Bersama dengan Mas Dedi, salah satu profesional di bidang kayak. Halo Mas Dedi, aduh apa kabarnya? Nah,
Sebelum mulai bermain kayak, saya pun menggunakan perlengkapannya terlebih dahulu. Selain pelampung dan helm, ada perlengkapan yang menjadi perhatian saya. Namanya Space Deck. Ya, alat ini sangat berguna bagi para pedayung. Space Deck mampu menghalangi air masuk ke dalam kayak. Mas Dedi, aku ini kan baru ya main kayak ini. Nah, terus kalau misalnya nih, kan kita kan pasti ada kanan ke kirinya, itu untuk kita tetap bisa seimbang, itu gimana sih Mas? Itu kita posisi kita duduk di perahu. Kita ini harus bersatu dengan kayak seperti ini. Kita masuk ke dalamnya ya? Iya, masuk ke dalam. Dan kita harus menyatu dengan kayak. Aku mau langsung coba nih, penasaran banget. Tapi sambil diajarin ya? Iya. Oke. Mendayung kayak tidaklah semudah yang dibayangkan. Genggaman tangan kanan harus lebih kuat, supaya dapat mengimbangi tangan kiri. Dalam mendayung pun harus secara berirama menggerakkan dayung, supaya tidak mudah berubah arah. Berolahraga kayak dibutuhkan stamina yang baik. Kekuatan otot lengan sangat berperan penting demi menjaga kestabilan kayak. Bagi pemula seperti saya, pemanasan dengan mencoba melawan arus sungai adalah salah satu cara supaya kita lebih mudah dalam mengontrol kayak. Sekaligus, Mas Dedi mengajarkan saya cara menghadapi arus di Sungai Bahorok. Akhirnya saya dan Mas Dedi mengarungi Sungai Bahorok dengan kayak. Jernihnya air serta sejuknya suasana membuat saya nyaman dalam mendayung. Ya, perjalanan menyusuri Sungai Bahorok dengan kayak ini sungguh sangat menyenangkan. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One.
menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah dengan format yang ada. Kabar Petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Sebuah permata di Sumatera Utara, anugerah dari langit yang luar biasa. Pesona Danau Toba telah dikenal luas hingga mancanegara. Wajar saja jika Danau Toba menjadi salah satu ikon tujuan wisata favorit di Indonesia. Banyak versi dongeng ataupun legenda yang mengisahkan tentang asal-usul Danau Toba. Sedikit banyak telah menyampingkan ilmu pengetahuan mengenai terbentuknya Danau Toba. Di balik keindahan Danau Toba, terpendam sepenggal kisah tentang hilangnya satu masa dan runtuhnya sebuah peradaban. Sekitar 74.000 tahun silam, Gunung Toba pernah meletus hebat dan nyaris menamatkan umat manusia. Danau terbesar se-Asia Tenggara ini sejatinya adalah danau yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi raksasa. Adalah Van Bemmelen, seorang geolog asal Belanda yang pada tahun 1939 untuk pertama kali mengemukakan bahwa Danau Toba adalah gunung api. Danau purba ini membentang dari arah utara ke selatan dengan panjang maksimum sekitar 100 km, serta luas mencapai lebih dari 1.100 km persegi. Bentuk Danau Toba yang memanjang
adalah di luar kelaziman sebuah kaldera yang biasanya berbentuk bulat ini. Ini sekaligus menunjukkan bahwa selain aktivitas vulkanis, terbentuknya Toba juga dipengaruhi oleh aktivitas lempeng bumi. Melihat pesona Indonesia di Danau Toba yang begitu indah, rasanya ingin menjelajah daerah ini lebih jauh, terutama daerah dataran tingginya. Saya pun tidak melewatkan kesempatan itu. Saya sudah ada janji dengan teman yang akan mengajak saya merasakan sensasi menikmati keindahan alam Danau Toba dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Siulak Hosa, salah satu titik puncak tertinggi di Pulau Samosir, ternyata memakan waktu hampir 1 jam dari Tomok. Bak negeri di atas awan, panorama alam Danau Toba dari atas Bukit Siluak Hosa ini memang sungguh menakjubkan. Keindahan alamnya tak terbantahkan. Meskipun nama bukit ini sepintas terdengar asing di telinga, namun kalangan pencinta olahraga udara sudah cukup lama mengenal tempat indah dan cantik ini. Bukit Siulak Hosa sebagai salah satu puncak tertinggi di Pulau Samosir telah lama menjadi lokasi pilihan untuk olahraga para layang. Teman saya ini bernama Aris Pribaya, usianya 49 tahun. Kang Aris, demikian pria asal Sumedang ini kami panggil. Sudah 14 tahun berkecimpung di olahraga udara para layang ini. Pantas saja kalau posisinya sekarang sudah menjadi instruktur para layang. Dan dia rela sengaja datang jauh-jauh dari Sumedang untuk mengajak saya berpetualang di langit Danau Toba. Semua perlengkapan di olahraga ini harus benar-benar dipastikan kondisinya demi keamanan saat tubuh melayang di udara. Selain itu, si penerbang pun harus menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit dan tidak syok saat berada di udara. Akhirnya kita nyampe juga, kita top landing. Udah ngeliat pemandangan di atas, bagus banget. Kita bisa ngeliat jernih ya Kang. Pulau Samosir, Danau Toba, Desa Tok-Tok, Desa Gultom, Prapat, semuanya kelihatan. Semua kelihatan dari atas. Top banget, bagus banget.